Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Rubianti Dewi dengan NIM 2522116 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya jaringan nirkabel, di mana nanti pembahasannya ini terdiri dari 5 poin besar. Yang pertama itu ada konsep umum jaringan nirkabel. Kedua, perangkat keras dari jaringan nirkabel. Ketiga, konsep umum WLAN. Keempat, konsep umum WLAN. Dan yang terakhir itu kelima ada keamanan dari WLAN. Nah, untuk kejelasan dari 5 poin-poin tadi, 5 poin pembahasan tadi. Nah, simak video ini sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep dasar dari jaringan nirkabel. Nah, apa sih jaringan nirkabel itu? Nah, jaringan nirkabel itu sering juga disebut dengan yang namanya wireless network, di mana jaringan nirkabel ataupun wireless network ini merupakan jenis jaringan yang memungkinkan perangkat seperti HP, laptop, komputer, printer, dan lainnya itu bisa saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Jadi, jaringan nirkabel ini memungkinkan kita untuk saling terhubung ataupun bertukar data tanpa menggunakan yang namanya kabel. Jadi, jika biasanya jaringan itu kan terkenal dan identik dengan yang namanya kabel-kabel. Nah, seperti kabel LAN contohnya. Nah, jaringan nirkabel ini dia tidak memakai yang namanya sebuah kabel, tapi dia berinteraksi dengan menggunakan gelombang radio ataupun inframerah. Jadi, perangkat seperti HP, laptop, komputer, printer, dan lainnya itu bisa saling terhubung lewat udara dengan menggunakan yang namanya sinyal radio. Contoh dari jaringan nirkabel ataupun wireless network ini sebenarnya sudah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semisal saat menonton televisi. Nah, kan itu kan kita menggunakan sebuah remote untuk mengontrol ataupun mengganti-ganti channel TV tersebut, ataupun untuk mematikan dan menghidupkan TV. Nah, itu tuh sudah merupakan contoh dari jaringan nirkabel ataupun wireless network, di mana remote tersebut menggunakan inframerah untuk sebagai sinyal ataupun jaringan yang mengatur channel televisi tersebut. Nah, selain itu, semisal di rumah kita juga menggunakan sebuah HP ataupun laptop yang terhubung ke WiFi. Itu juga merupakan sebuah contoh dari jaringan nirkabel. Contoh lainnya itu semisal di sekolah. Kita tuh semisal di sekolah bisa mengakses internet di mana saja dan kapan saja tanpa harus dicolokkan ke kabel terlebih dahulu. Nah, itu juga merupakan sebuah contoh dari jaringan nirkabel ataupun wireless network. Nah, ada lagi misal kita menghidupkan hotspot dari HP ke laptop, di mana nantinya hotspot tersebut langsung terhubung ke laptop kita. Nah, itu juga merupakan sebuah contoh dari jaringan nirkabel ataupun wireless network ini. Nah, masih banyak lagi contoh dari jaringan nirkabel ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jaringan nirkabel ini butuh perangkat utama yang namanya router, di mana router ini yang nantinya akan memancarkan sinyal WiFi. Lalu ada modem yang menghubungkan ke internet, dan ada juga perangkat pengguna seperti yang kita gunakan itu seperti HP, laptop, ataupun tablet. Nah, apa sih keuntungan dari jaringan nirkabel ini? Nah,
Keuntungan dari jaringan nirkabel ini, kita tuh nggak perlu lagi narik-narik kabel kemana-mana. Jika biasanya jaringan itu kan identik dengan kabel tadi kan. Nah, dengan jaringan nirkabel ini, kita tidak perlu lagi memakai yang namanya kabel. Dan yang kedua itu fleksibel, dimana kita bisa terhubung semisal dari kamar, ruang tamu, ataupun bahkan taman. Nah, semisal juga rumah kita memiliki 3 lantai. Nah, dengan jaringan nirkabel ini, itu tuh kita bisa terhubung baik dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 dengan menggunakan yang namanya router tadi. Nah, selain itu, jaringan nirkabel ini juga mudah digunakan. Cukup kita tahu password wifi-nya saja, itu tuh sudah bisa digunakan. Tetapi dibalik keuntungan tersebut, tentunya juga pasti ada kekurangannya. Semisal saat turun hujan. Nah, biasanya di saat hujan itu tuh sinyal wifi itu bisa lelet ataupun kurang bagus. Selain itu, di saat banyak yang menggunakan wifi tersebut juga bisa menyebabkan jaringan lelet ataupun rusak. Jadi jaringan nirkabel itu sebenarnya sangatlah penting, apalagi di era digital sekarang ini, karena dengan jaringan nirkabel ataupun wireless network ini, orang itu kita bisa akses secara cepat, mudah, dan praktis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perangkat keras dari jaringan nirkabel. Apa sih maksud dari perangkat keras jaringan nirkabel itu? Nah, secara sederhananya, perangkat keras jaringan nirkabel itu adalah alat-alat fisik yang kita gunakan agar kita bisa menggunakan jaringan internet tanpa kabel, dimana nantinya tanpa perangkat keras ini kita tidak akan bisa terhubung ke jaringan wifi, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat umum. Nah, perangkat yang pertama itu ada yang namanya router. Nah, router ini adalah perangkat yang paling sering kita dengar. Router ini adalah alat yang berfungsi untuk membagi dan menyebarkan koneksi internet ke perangkat-perangkat lain lewat sinyal nirkabel atau wifi. Biasanya kalau kita langganan internet rumah seperti IndiHome, kita tuh akan mendapatkan yang namanya router. Nah, router ini nantinya yang akan memancarkan sinyal wifi ke seluruh ruangan. Contohnya gini ya, semisal kan kamu lagi nonton YouTube di HP. Nah, adik kamu tuh lagi main game online di laptop, dan ayah kamu tuh lagi kerja pakai tablet. Nah, semuanya tuh terhubung ke satu router yang sama. Nah, router ini juga bisa mengatur siapa saja yang bisa terhubung ke jaringan, dan biasanya juga punya fitur untuk mengatur kecepatan, membatasi pengguna, bahkan memblokir situs tertentu. Nah, perangkat yang kedua tuh ada namanya access point ataupun disingkat menjadi AP. Nah, fungsi utama dari access point ini itu adalah memperluas jangkauan sinyal wifi. Nah, tadi kan router membagi dan menyebarkan koneksi internet ke perangkat-perangkat lain. Nah, access point ini fungsi utamanya adalah memperluas jangkauan sinyal wifi. Nah, setelah tadi dibagi-bagi oleh router, access point ini akan memperluas jangkauannya. Misalnya gini, kita tinggal di rumah 2 lantai. Nah, routernya tuh ada di lantai 1, tapi di lantai 2 sinyalnya lemah banget. Nah, kita bisa pasang access point di lantai 2 tersebut supaya sinyalnya tetap kuat. Contoh lain, semisal di sekolah juga sama. Coba bayangkan gedung sekolah tuh ada 3 lantai. Kalau cuma pakai satu router di lantai 1,
Lantai 3 tentunya tidak akan kebagian sinyal. Jadi tiap lantainya tuh bisa kita pasang access point untuk memperlancar jaringannya. Access point ini tidak memancarkan internet dari dirinya sendiri, tapi dia mengambil sinyal dari router tadi dan menyebarkannya kembali. Jadi semacam penguat ataupun pengulang sinyal. Nah, ketika itu ada modem. Kalau tadi router bertugas menyebarkan internet ke pengguna, nah modem ini bertugas menghubungkan jaringan kita ke penyedia layanan internet seperti Telkom. Jadi modem ini kayak jembatan antara dunia luar dan jaringan di rumah kita. Biasanya modem dan router itu sudah jadi satu alat ataupun disebut dengan modem router. Tapi ada juga yang terpisah. Kalau terpisah tuh biasanya modem terhubung ke router lewat kabel LAN. Nah, tanpa modem, router kita tuh nggak bisa dapat koneksi internet. Contohnya, kita pasang wifi di rumah, lalu teknisinya tuh datang pasang modem, lalu dari modem tuh dikoneksikan ke router. Setelah itu baru kita bisa internet lewat wifi. Nah, yang keempat tuh ada wireless adapter. Nah, wireless adapter ini merupakan perangkat tambahan yang kita gunakan untuk menangkap sinyal wifi. Nah, biasanya itu tuh pada komputer atau laptop yang belum punya fitur wifi bawaan. Bentuknya tuh kecil seperti USB flash disk. Tinggal kita colokkan ke port USB di komputer dan langsung bisa menangkap sinyal wifi. Contohnya tuh seperti di warnet ataupun lab komputer sekolah. Kan itu tuh banyak komputer yang masih pakai kabel LAN ataupun belum ada wifi-nya. Nah, untuk itu kita bisa akses internet dari jaringan nirkabel. Kita bisa pasang wireless adapter. Ada juga yang namanya wireless card yang dipasang langsung di dalam CPU. Nah, biasanya ini lebih kuat dibandingkan yang USB tadi. Nah, perangkat selanjutnya itu yang kelima, itu ada antena. Nah, antena dalam jaringan nirkabel itu berfungsi untuk memperkuat sinyal dan sering kita lihat di bagian belakang router ataupun access point. Nah, ada antena yang pendek, ada juga yang panjang, bahkan ada yang bisa diputar untuk mengarahkan sinyal. Nah, biasanya antena ini dipakai di router outdoor, misalnya di sekolah yang sinyalnya harus mencakup halaman. Kemudian akses point jarak jauh dan atau repeater yang ditempatkan di lokasi tinggi supaya sinyalnya bisa tersebar lebih luas. Nah, antena ini juga bisa dipakai di perangkat penerima seperti wireless adapter tadi. Wireless adapter tertentu tapi yang punya antena sendiri agar bisa menangkap sinyal lebih kuat. Nah, itulah contoh-contoh dari perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep umum WPAN. Apa sih WPAN tuh? WPAN tuh merupakan singkatan dari Wireless Personal Area Network, dimana WPAN ini merupakan jaringan nirkabel jarak dekat sesuai dengan namanya tadi personal. Tentu dia itu tuh personal kayak pribadi. Nah, dia tuh merupakan jaringan nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi kita. Nah, biasanya tuh jangkauannya hanya sekitar 1 sampai 10 meter saja. Jadi cocok untuk koneksi antar perangkat yang kita miliki sendiri tanpa kabel ataupun tanpa internet. Nah, contohnya tuh contoh umum yang kita kenal dari teknologi WPAN ini itu adalah Bluetooth, dimana
contohnya seperti ini nih, contoh dari Bapak nih sudah sering kita lakukan juga sehari-hari, dimana semisal kita mau mengirim foto dari HP ke laptop, tapi tidak ada tanpa kabel ataupun tanpa internet. Kita bisa mengirim foto dari HP ke laptop pakai Bluetooth. Nah, kita juga bisa nyambungin headset Bluetooth ke HP buat dengerin musik ataupun nonton video. Nah, kita juga bisa pakai mouse dan keyboard wireless ke laptop. Itu juga merupakan contoh dari weapon. Nah, saya pribadi itu tuh sering pakai Bluetooth pas naik motor, dimana headset saya tuh sudah tersambung ke HP, jadi saya bisa dengerin musik ataupun angkat telepon. Cukup dari tombol di helm, jadi kita tuh tidak perlu pegang HP, jadi lebih aman di jalan kan. Tapi sebelum adanya Bluetooth ini, sebenarnya weapon ini teknologinya terdiri dari dua, yaitu ada Bluetooth dan infrared. Nah, sebelum adanya Bluetooth itu, kita terlebih dulu memakai yang namanya infrared. Tapi infrared ini penggunaannya cukup ribet. Kenapa? Karena jika kita menggunakan infrared itu tuh harus sejajar antara dua perangkat, dimana jaraknya tuh sangat dekat dan bahkan beberapa sentimeter saja. Transfer filenya juga agak lambat, bisa sampai berjam-jam untuk buat satu lagu aja. Makanya infrared tuh sudah hampir punah dan digantikan oleh Bluetooth yang lebih praktis dan fleksibel. Nah, manfaat dari weapon ini, yang pertama itu kita nggak perlu koneksi internet. Kita tuh bisa tersambung ke perangkat lain itu secara langsung tanpa harus online. Nah, ini kan cocok untuk di tempat-tempat yang sinyalnya lemah. Nah, kedua tuh cepat dan mudah digunakan. Kita tinggal aktifkan Bluetooth, pairing antar perangkat dan selesai. Mudah kan? Nah, ketiga tuh cocok untuk perangkat pribadi. Nah, Bluetooth ini memang cangkupannya cuma sedikit, hanya cocok ke perangkat-perangkat pribadi kita seperti misal headset, mouse, keyboard, smartwatch, ataupun printer kecil dan kamera dan lainnya yang merupakan perangkat jaringan nirkabel. Nah, kemudian hemat energi juga. Nah, Bluetooth modern tuh seperti dirancang dia supaya tidak menguras baterai perangkat. Nah, kekurangan dari weapon tuh jika ada kelebihan tentu juga ada kekurangan. Nah, weapon tuh jaraknya terbatas, jadi kalau kita menjauh ataupun terlalu jauh dari perangkat, nah koneksinya tuh bisa terputus ataupun biasanya hanya maksimal 10 meter, meskipun Bluetooth versi terbaru bisa lebih jauh. Nah, kedua tuh koneksinya bisa terganggu. Kadang memakai Bluetooth ini juga ada delay saat memutar suara headset Bluetooth, ataupun filenya tuh ada yang tidak terkirim kalau sinyalnya terganggu. Dan yang ketiga tuh tidak cocok untuk banyak perangkat sekaligus. Nah, Bluetooth ini biasanya tuh hanya satu perangkat Bluetooth, cuma bisa tersambung ke satu ataupun dua perangkat dalam satu waktu. Nah, itulah kekurangan dari weapon ini. Jadi weapon ini cocoknya untuk perangkat-perangkat pribadi kita karena jangkauannya yang hanya sedikit, sekitaran 10 meter saja. Materi selanjutnya yaitu konsep umum WLAN.
Nah, WLAN ini merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network, yang artinya WLAN ini adalah jaringan lokal. Biasanya itu terbatas di satu lokasi saja, seperti rumah, sekolah, kantor, ataupun kafe. Nah, perlu diingat ya, WLAN ini jika tadi WPAN itu Personal Area Network, nah hanya untuk perangkat-perangkat pribadi kita. Nah, kalau WLAN ini itu tuh terbatas di satu lokasi, seperti rumah, tuh rumah saja, sekolah. Kalau semisal WPAN tadi dia tuh kan personal, semisal tuh di kamar, berarti hanya perangkat-perangkat yang ada di kamar kita. Nah, kalau WLAN ini sepertinya rumah. Nah, kan rumah ini dia mencakup satu lokasi. Dia baik ada di kamar, ruang tamu, ruang belajar, terus di dapur. Nah, dia mencakup seisi satu rumah tersebut. Nah, sekolah saja, dan kantor saja, ataupun kafe. Jadi WLAN ini hanya terbatas di satu lokasi, seperti rumah, sekolah, kantor, atau kafe, yang mana menggunakan sinyal nirkabel ataupun wifi untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau kita pernah pakai wifi di rumah, lalu kita lihat laptop, HP, bahkan printer bisa saling terhubung tanpa kabel, itulah yang disebut dengan WLAN. Berbeda dengan jaringan LAN biasa yang pakai kabel, WLAN ini membuat koneksi antar perangkat menjadi lebih fleksibel tanpa perlu menarik kabel kemana-mana. Nah, ini kembali lagi ke pengertian dari jaringan nirkabel tadi yang sudah dijelaskan pada materi yang pertama. Nah, komponen-komponen dari WLAN ini, yang pertama tuh ada router. Nah, router ini tadi kan kita sudah kita jelaskan juga di materi yang kedua, bahwa router ini adalah alat utama yang memancarkan sinyal wifi ke seluruh ruangan. Semisal di rumah, router itu biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet seperti IndiHome tadi. Nah, kedua ada access point. Ketiga ada perangkat pengguna. Perangkat pengguna ini termasuk HP, laptop, tablet, smart TV, ataupun printer wireless, dan sebagainya. Semua perangkat yang bisa menangkap sinyal wifi dan terhubung ke jaringan. Router tadi untuk memancarkan sinyal wifi, access point untuk memperluas jangkauan sinyal wifi. Itu beda dari router dan access point. Nah, contoh dari WLAN ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, semisal di rumah tadi kan contohnya tuh, kalau di rumah tuh semisal kita nonton YouTube di HP, adik kita streaming film di laptop. Nah, ayah kita kerja pakai Zoom di tablet. Semuanya memakai jaringan wifi dari satu router. Nah, itu tuh merupakan contoh WLAN. Nah, kalau di sekolah, semisal sekolah tuh punya jaringan wifi, siswanya bisa akses internet dari mana saja, entah dari ruang kelas, perpustakaan, atau laboratorium, selama masih dalam jangkauan access point. Nah, kalau di kantor contohnya tuh biasanya tiap lantai itu punya access point sendiri, tapi semuanya terhubung ke jaringan kantor yang sama. Jadi walaupun kita pindah ruangan, koneksinya tetap stabil dan tetap bisa akses file di server kantor. Apa sih manfaat dari WLAN ini? Nah, manfaat dari WLAN ini yang pertama, tanpa kabel ribet. Kita tuh tidak perlu lagi tarik kabel LAN ke setiap ruangan, yang dimana ini membuat ruangan tuh lebih rapi. Nah, kemudian mudah dikembangkan. Kalaupun ingin menambah perangkat baru, tinggal sambungkan ke wifi, nggak perlu pasang kabel lagi. Kemudian mobilitas tinggi, kita tuh bisa bawa laptop ataupun HP kemana saja dalam
area jaringan, tetap terhubung tanpa harus dicolokkan ke kabel, dan hemat biaya instalasi. Tidak perlu beli kabel panjang ataupun sewa teknisi untuk instalasi jaringan kabel. Nah, tantangannya tuh sinyalnya bisa lemah jika ada banyak tembok ataupun terlalu jauh dari router, dan kecepatannya juga bisa menurun kalau terlalu banyak perangkat yang terhubung sekaligus, dan keamanannya juga harus diperhatikan karena sinyal wifi-nya itu bisa diakses siapa saja kalau tidak diamankan dengan baik. Makanya router tuh harus diberi password, dan kalau perlu jaringan wifi-nya itu dibagi dua, satu untuk pribadi dan satu untuk tamu. Nah, itulah penjelasan dari WLAN. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Nah, pembahasan ini sangat penting, yaitu tentang keamanan WLAN. Kenapa penting? Karena kalau jaringan wifi kita tidak aman, maka itu bisa dengan mudah dibobol orang lain, dipakai sembarangan, bahkan data-data kita juga bisa dicuri. Coba bayangkan, misalnya kamu tinggal di kos. Nah, seperti saya nih kan sebagai mahasiswa tinggal di kos, dan setiap hari wifi semisal wifi kamu tuh lemot. Nah, pas kamu cek pengaturan routernya, ternyata yang terhubung tuh bukan cuma HP kamu dan laptop kamu aja, tapi ada tetangga kamar sebelah, bahkan sampai orang yang gak kamu kenal. Dan ternyata kamu tuh belum pernah ganti password wifi dari bawaan pabriknya. Nah, dari situ tuh penting kita memahami cara melindungi jaringan WLAN supaya hanya perangkat yang sah saja yang bisa terhubung. Nah, bagaimana sih cara menjaga keamanannya tuh? Nah, yang pertama tuh kita gunakan password yang kuat. Buat password wifi-nya tuh jangan yang gampang ditebak kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataupun nama kita. Itu tuh mudah dibobol orang nantinya. Nah, kita tuh gunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, contohnya tuh semisal belajar wifi. Nah, di situ tuh setelahnya kita bisa menggunakan simbol seperti dolar, dan kita juga tambahkan angka-angka seperti semisal 2025 belajar wifi 2025. Kenapa hal itu penting? Itu tuh karena banyak orang yang bisa menebak password yang sederhana ataupun bahkan menggunakan aplikasi untuk menebak password secara otomatis. Nah, makanya kita perlu menggunakan password yang kuat agar tidak mudah ditebak dan dibobol orang. Kedua tuh kita bisa menggunakan enkripsi WPA2 ataupun WPA3, di mana enkripsi ini itu merupakan sistem pengamanan data yang dikirim melalui jaringan, di mana WPA2 dan WPA3 ini jenis enkripsi yang paling aman saat ini. Jangan pernah pakai web karena itu sistem sudah sangat tua dan mudah dibobol. Bahkan hanya dalam hitungan menit orang tuh oleh orang yang paham itu tuh sangat mudah dibobol. Jadi cara mengaturnya tuh ada dua pengaturan di router. Tuh biasanya kita tinggal pilih jenis keamanannya, ataupun security type, dan ganti dari web ke WPA2 ataupun WPA3. Yang ketiga tuh ada ganti username dan password default router. Nah, saat kita beli router baru, itu tuh biasanya username dan passwordnya itu adalah admin ataupun admin 1, 2, 3, 4. Nah, itu tuh standar bawaan pabriknya. Makanya sangat mudah ditebak. Nah, kalau kita tidak ganti, orang tuh bisa login ke pengaturan router kita dan mengambil alih jaringan. Contoh nyatanya seperti ini. Teman kamu tuh tahu password default router di kosmu. Nah, dia tuh login ke router dan mengubah password wifi-nya.
Jadi kamu nggak bisa connect lagi, itu kan bahaya. Nah, keempat tuh kita sembunyikan SSID ataupun nama wifi-nya, dimana kan SSID itu adalah nama jaringan wifi kita. Nah, biasanya tuh muncul di daftar jaringan di HP. Nah, kalau kita ingin lebih aman, tuh bisa kita sembunyikan SSID-nya supaya orang lain tidak bisa melihat nama wifi kita kecuali yang sudah tahu. Tapi kekurangannya tuh kita harus sambung perangkat secara manual, jadi lebih cocok untuk jaringan di rumah ataupun kantor pribadi. Nah, kelima, kita gunakan MAC address filtering, dimana setiap perangkat seperti HP, laptop ataupun printer tuh punya yang namanya MAC address. Nah, ini seperti alamat unik yang tidak bisa kita ubah. Nah, itu tuh kita bisa atur di router supaya hanya MAC address tertentu yang boleh terkoneksi ke wifi. Contohnya tuh kayak kita hanya daftarkan MAC address HP kita dan laptop keluarga kita. Jadi walaupun orang lain tahu password wifi-nya, itu tetap tidak bisa masuk kalau MAC address-nya belum terdaftar. Nah, itu tuh merupakan contoh-contoh tips ataupun cara kita menjaga keamanan WLAN. Jadi WLAN tuh sangat penting supaya jaringan kita tidak dipakai sembarangan oleh orang lain, tidak mudah dibobol, dan data kita tuh tetap terlindungi. Kita bisa menjaga keamanan jaringan tuh dengan password yang kuat, menggunakan enkripsi yang baik, dan mengatur router dengan benar. Ingat, wifi itu kayak pintu rumah. Kalau tidak dikunci dengan baik, orang lain bisa masuk sesuka hati. Terima kasih sudah menyimak. Semoga setelah ini kita bisa lebih paham tentang pentingnya keamanan jaringan WLAN dan bisa langsung menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.